Nabi Ibrahim menghancurkan patung? Lalu kenapa Nabi Sulaiman malah membuat patung? Kali ini ada dua contoh sikap dari dua nabi terhadap patung. Nabi Ibrahim menghancurkan patung, tapi Nabi Sulaiman malah membuat patung-patung. Seolah-olah terjadi pertentangan antar keduanya, lalu bagaimana sikap kita? Pertama, kita perlu memahami informasi Nabi Ibrahim menghancurkan patung dari Al-Quran. Kemudian nanti kita dalami kenapa Nabi Sulaiman membuat patung dalam video selanjutnya, insya Allah. Silakan simak sampai tuntas, agar kita mengerti apa yang dipikirkan oleh Nabi Ibrahim. Dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 52 dan 58. Ingatlah, ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya? Maka Ibrahim membuat berhala-berhala, patung-patung, itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar, induk, dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali, untuk bertanya, kepadanya. Singkat cerita, ketika Nabi Ibrahim telah menghancurkan patung-patung tersebut, dihadapkanlah beliau kepada raja setempat untuk diadili. Kita lihat perdebatan antara raja dengan beliau di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya, Allah, karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan, kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat, lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dari ayat tersebut, mengapa sang raja yang mengaku sebagai Tuhan, tapi Nabi Ibrahim kok malah menghancurkan patung, bukan menghancurkan sang raja? Coba kita hubungkan ayat-ayat yang telah disebutkan dan sejarah manusia dalam pembuatan patung. Umumnya zaman dahulu, orang-orang membuat patung karena ingin mengabadikan penguasa atau raja mereka. Dan raja pun menginginkan agar patung-patung yang menggambarkan dirinya itu dibuat sebanyak-banyaknya dan disebar di seantero kerajaan atau kekuasaannya. Kita masih bisa melihat contohnya yang sampai sekarang masih ada, di antaranya adalah patung-patung Fir'aun Ramses II di Mesir. Patung-patung Ramses II dibuat sangat besar, dan disebar di seantero kerajaan Fir'aun saat itu. Dengan patung-patung seperti itu, rakyatnya Ramses II agar takut dan ingat akan Ramses II, sehingga tidak akan berani memberontak kepadanya. Ditambah lagi dengan bumbu-bumbu ketakutan, misalkan bahwa Ramses II itu bisa mengawasi tindak tanduk setiap rakyatnya dengan kehadiran patung-patungnya tersebut. Ramses II dengan strategi menakut-nakuti rakyatnya tersebut maka rakyatnya akan tunduk dan mau membangun peradaban buat dirinya saja. Misal membangun banyak patung-patung dan kuil-kuil pemujaan terhadap Ramses II. Nah kembali ke zaman Nabi Ibrahim, menurut kami, patung-patung yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim adalah patung yang menggambarkan sosok sang raja, sebagaimana patung yang dibangun oleh Fir'aun Ramses II. Diingatkan kembali oleh Nabi Ibrahim bahwa hakikatnya patung-patung tersebut tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar bahkan tidak dapat berbicara, kenapa rakyat jadi takut terhadap patung walau patung itu menggambarkan sosok sang raja? Dan diingatkan juga oleh Nabi Ibrahim kepada rakyat raja tersebut, kenapa pula takut terhadap raja, mau saja menuruti semua keinginannya. Dia raja adalah seorang manusia juga yang tidak dapat menghidupkan dan mematikan seseorang, dan bahkan tidak bisa memelihara keberlangsungan alam yang melingkupi kehidupan manusia, seperti tidak dapat menghadirkan matahari di siang hari agar manusia dapat beraktivitas, dan menenggelamkan matahari sehingga manusia bisa beristirahat. Mari kita simak penjelasan Nabi Ibrahim yang direkam oleh Allah dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 66. Ibrahim berkata, maka mengapakah kamu menyembah, tunduk secara totalitas, kepada selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun dan tidak, pula, memberi mudarat kepada kamu. Raja atau tokoh dan juga patung-patungnya itu tidak bisa memberi manfaat kepada rakyatnya, justru rakyatnya yang harus memberikan manfaat kepada sang raja dan juga patung-patungnya itu. Raja atau tokoh dan juga patung-patungnya itu tidak bisa memberikan mudarat kepada rakyatnya, justru rakyatnya yang harus mencegah kemudaratan kepada rajanya, misal jika raja dimusuhi dan diperangi oleh kerajaan-kerajaan lain, rakyat harus rela mati untuk membela rajanya. Dan patung-patungnya sang raja itu juga harus dirawat oleh rakyatnya. Lalu Nabi Ibrahim mengingatkan bahwa yang bisa memberikan manfaat kepada siapapun adalah Tuhan yang menciptakan dan memelihara sang raja dan rakyatnya. Dia, Tuhan pencipta alam semesta itulah yang memberi makan dan minum kepada semua. Jika ada yang sakit, disembuhkan oleh Tuhan. Argumen-argumen Nabi Ibrahim inilah yang diceritakan oleh Allah dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 78-80. Yaitu Tuhan, yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku. Dan Tuhanku, yang dia memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Tuhan juga telah menyediakan segala fasilitas dari alam semesta ini untuk menunjang kehidupan manusia.
Berikut beberapa ayatnya dalam Quran Surat An-Nahl. Dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. Surat An-Nahl, ayat ke-5. Dan dia telah menciptakan kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Surat An-Nahl, ayat ke-8. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan, yang pada tempat tumbuhnya kamu menggembalakan ternakmu. Surat An-Nahl, ayat ke-10. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Surat An-Nahl, ayat ke-11. Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan bintang-bintang itu ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Surat An-Nahl, ayat ke-12. Apakah yang selain Allah walau sang raja tadi, dapat menyediakan semua fasilitas seperti itu? Tentu tidak, karena itu Nabi Ibrahim menghancurkan simbol-simbol sang raja yang saat itu berupa patung-patung. Kesimpulan. Jadi Nabi Ibrahim menghancurkan patung itu hakikatnya adalah menghancurkan sosok sang raja yang merasa sebagai Tuhan, yang menganggap dirinya dapat memberi manfaat dan mudarat kepada rakyatnya, tapi nyatanya sang raja itu yang butuh dari rakyatnya. Patung yang dibuat sang raja itu untuk menakut-nakuti rakyatnya, sehingga rakyatnya harus mengabdi totalitas kepada sang raja untuk mewujudkan impiannya, membangun peradaban untuk dirinya saja. Inilah yang hendak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Janganlah manusia itu mengabdi kepada yang derajatnya sama, tapi harus diperlakukan layaknya seperti Tuhan. Dampaknya pada zaman sekarang setelah manusia sadar dari pengajaran Nabi Ibrahim tersebut, manusia akhirnya tidak harus mengabdi hanya pada orang tertentu saja, misal sang raja. Sayang sekali, potensi tiap manusia dieksploitasi hanya untuk memenuhi hasrat satu orang saja yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan, atau dengan sebutan lain, titisan keturunan dewa, seperti Ramses II itu, dan sebagainya. Zaman sekarang manusia sudah mempunyai prinsip bahwa hanya satu yang namanya Tuhan, ya Tuhan itu sendiri, pencipta segalanya, sedangkan yang lainnya bukan Tuhan, sama seperti semuanya, sederajat sebagai makhluk ciptaan Tuhan walaupun dia seorang tokoh atau raja sekalipun. Sehingga dampaknya bisa kita rasakan bersama bahwa peradaban yang dibangun manusia saat ini bisa dirasakan pada semuanya, tidak seperti zaman dahulu di mana rakyat disuruh totalitas membangun peradaban hanya buat diri sang raja atau tokoh yang dianggap Tuhan saja. Zaman sekarang walau ada patung yang menggambarkan seorang tokoh yang dimuliakan banyak orang, namun manusia sudah mempunyai prinsip tidak harus totalitas sepenuhnya kepada tokoh tersebut, cukup mengagumi, mengingat jasa-jasanya saja. Kecuali masih ada yang seperti itu seperti di negara Korea Utara misalkan. Bagaimana menurut pendapat sahabat semua? Silakan berkomentar di bawah video ini. Terima kasih.